Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Tuhan kita Allah, Tuhan tempat bergantung segala makhluknya, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya. Oke, para sahabat, di kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyajikan video perdebatan di mana Gurunda Zuma datang sebagai pahlawan ke rum-rum penghujat, yakni saat sekarang yang dia datangi itu adalah room Agatha, dan Gurunda Zuma menyumpel semua fitnahan-fitnahan, subhat-subhat Agatha kepada Islam, teman-teman. Di perdebatan kali ini banyak penghujat yang ada di Komal itu, tapi Gurunda dengan santainya memberikan kebenaran fakta tentang Islam dan ngasih tahu bahwa keimanan mereka yang mereka imani itu cuma tahayul semata. Masya Allah, Gurunda kita gagah banget. Bang Zuma gagah banget di momen perdebatan kali ini. Datang sendirian, tidak bawa teman, tapi menghajar semua lawan-lawan debatnya. Menghajar para penghujat, teman-teman. Jangan lupa siapin cemilan, siapin makanan. Kita saksikan sama-sama perdebatan yang Masya Allah ini, teman-teman. Cekidot. Tadi kita bahas yang surga tadi, Bang. Yang hari kebangkitan tidak ada kawin mawin. Boleh nggak? Tunggu, ini dulu bagaimana ini? Sebentar kita kembali ke situ, Pak, supaya sabar ya. Oke, baik. Nah, soalnya ini Pak Irwan ini dia tadi dia suruh tunjukkan ayat ini. Iya. Kalau yang di surah Maryam ayat 71 ini itu seirama dengan Markus 9:49 bahwa semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Oh, jadi seri Pak ya. Jadi remis Pak, remis. Oke, dari Ya, situ jadi, remis. Dari situ remis. Tetapi coba baca ayat selanjutnya, Remis, Pak. Iya, coba baca ayat selanjutnya. Tidak, ini kamu baca level 71 remis, tapi baca ayat selanjutnya. Kamu baca ini. Baca ayat selanjutnya, Pak. Baca ayat selanjutnya. Nah, sekarang saya minta Markus 9:49 ada nggak ayat selanjutnya? Juma, jangan dulu kayak kodok kau lompat-lompat. Ya, satu-satu dulu, Bro. Iya, saya paham. Ini bukan Al-Quran, Itu lompat-lompat, Bro. Ya, itu ayat 71. Oke. Ayat 71 saya bacakan ya. Saya bacakan Bang. Iya, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang pun, jadi semua termasuk Anda di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Ini tidak ada seorang pun, Bang. Al-Qur'an ini untuk seluruh umat manusia, Bung. Tidak dikatakan Islam saja. Iya, oke. Baik. Itu apa itu? Iya, oke. Nah, sedangkan di dalam Markus 9:49 semua orang Kristen masuk neraka. Gimana solusinya tuh? Ayo, gimana solusinya? Silakan buka ayatnya dulu, buka ayatnya. Ya, silakan. Kalau saya nggak perlu buka karena sudah di luar kepala. Anda aja yang baca Bible. Mantap. Anda baca Bible-nya sendiri. Boleh. Kalau Bang Sum nggak perlu. Bapak Oke, baik. Di dalam Markus 9 nomor 49, karena setiap manusia akan digarami dengan api. Satu Pak. Jangan biasakan lompat-lompat, Bang. Ini di sini tidak perlu takia, Bang, ya. Ya, kalau di sini tidak perlu takia. Ya, tadi surah Maryam 71 dibahas. Giliran saya, Paulus, diam. Giliran saya, oke? Surah Maryam 71. Siapa kau? Paulus, nabinya Kristen, diam. Oke. Maryam tenang dulu, Zuma. Ya, Maryam 71, semua manusia akan mendatangi neraka, termasuk Kristen. Ayat selanjutnya dikatakan wa imminkum illa wariduha. Ayat selanjutnya mengatakan apa? Summa nunajjil ladina taqaw wa nazar zalimina fiha jithiya. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang Islam. Kami menyelamatkan orang-orang Islam yang bertakwa dan membiarkan orang kafir Kristen di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Selesai. Sekarang giliran kalian. Markus 9:49, semua orang Kristen masuk neraka. Silakan. Oke. Tenang dulu ya, saya bukain ya. Iya, silakan. Sabar. Tunggu. Siap.
Oh ya, internet kelepas. Markus berapa? Semua. Kamu tahu aja nggak bisa. Gimana mau paham 9 ayat Bible? Markus berapa? Bahasa Sampai apa? Bible-nya nggak paham. Iya, Gimana? dia mau bawa ke Markus 9. Sabar dulu yang lain, biarin aja. Kita Kitabnya lihat di sendiri sini. nggak bisa. Gimana ini? Kita lihat ya. Kamu Kitabnya mau sendiri diam nggak dulu tahu. kan? Iya, kamu mau diam dulu kan? silakan, Tadi silakan, kan. silakan. Nah. Kau Iya, jangan banyak silakan. bacot, Jum. Ini Diam, bukan Paulus, kau nabinya banyak kau Kristen, kayak diam, tadi diam, malam lagi banyak diam. bacot kau. Biar Nabinya Kau cuma Kristen tadi malam diam. banyak bacot kayak Pendiri kau. agama Kristen Biar diam. Pak Paulus, biar. Markus 9 ayat berapa? Lebih mulia loh. Paulus pendiri Kristen diam. Markus 9 ayat berapa? Ini kalian Markus bawa 9. Cuma Nabi baru. Biblemu, Cuma Nabi baru. Biblemu Markus sudah berapa? bahasa Markus Indonesia. 9 ayat berapa yang kau mau bawa? 9 pukul 49. Silakan. Markus 9:49 ya. Iya, betul. Kalian ini gimana Iya kan sih? ini pelan tenang-tenang aja. Sudah bahasa Indonesia ndak ngerti kitabnya sendiri. Saya bertanya kau bawa apa? Kau bawa Kau membawa karena setiap ya sabar dulu yang lain ya, karena setiap orang akan digarami dengan api. Terus narasimu apa? Siapa ini orang-orang ini? Setiap orang ya Kristen dong. Kita lihat perikopnya ya. Yes. Kok Ini perikopnya. Loh. Ini perikopnya. Siapa yang menyesatkan orang tentang siapa? garam? Oke, Ya. silakan, Jadi di silakan. sini Anda- berbicara tentang Oh, orang-orang yang menyesatkan ya. Orang-orang yang silakan. menyesatkan. Jadi semua yang menyesatkan itu akan digarami dengan api ya. Iya. Dengan api. Semua ini, Oke. Oke. Kalau kita buka ya, Oke. kita buka Al-Araf 16 ya. 16 ya. Kamu kan Silakan. bilang tadi kan jelas yang menyesatkan itu akan digarami dengan api. Kenapa? Oke ya. Kenapa Loh, di sini? loh, kenapa? di sini? Tunggu. Kenapa Kenapa? lagi ke Sabar. Tenang dulu, kenapa kau takut? Baca Matius Kenapa? 13. Jangan pindah dulu. Al-Araf 16. Ayo, Suma. Al-Araf 16 dikatakan Allah telah menyesatkan iblis ya. Aduh, ini jaringanku. Iblis yang disesatkan. Terus Berarti Allah menyesatkan ya. Allah menyesatkan ya. Sungguh jaringanku jelek banget. Ini ada. Mungkin karena ada Nabi baru ini makanya jadi error itu. emosi. Sabar. Emosi. Sabar ya. Jadi di Markus kan dikatakan yang menyesatkan Iya. itu akan digarami, benar kan? Iya. Nah, sekarang Allah menyesatkan iblis. Apakah Allah akan digarami juga semua? Gimana ini? Baik. Allah juga digarami berarti ya, semua ya. Gantian kita. Iya, akui dulu Allah akan digarami karena menyesatkan. Gantian kita, gantian. Loh, akui dulu. Gantian. Akui Kalau- dulu. Gantian. Kalau begitu, Akui dulu Allah akan digarami. kalau begitu Yesus akan Itu digarami saya juga. gantian. Loh, kenapa? Gantian. Nih. Karena engkau telah menyesatkan aku. Gantian. Nih, Allah Gantian. menyesatkan iblis. Berarti Allah menurut Markus akan digarami gantian. juga. Oke. Nah, gimana? Jawab gimana itu? Gantian. Gimana? Allah akan digarami. Digarami. Allah Gantian. Allahnya akan digarami. Tanya, saya jawab kalian. Allah digarami ya semua ya. Saya jawab kalian diam. Iya, Saya silakan. jawab kalian diam. Silakan. Silakan jawab. Oke, saya jawab. Nah, di Kucing, dalam kucing, Yohanes 70, kata Yesus, bukankah aku sendiri yang memilih kamu yang ke-12 orang ini? Dan satu di antaramu adalah iblis. Satu di antaramu adalah iblis. Jadi Yesus memilih satu di antara muridnya itu adalah iblis. Allah digarami. Allah digarami. Oke ya. Allah Jadi digarami. di dalam Markus 9:49 semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Kenapa sih Allah digarami? Lalu Yohanes 6 nomor 70 Kita minta Yesus pertanggungjawab omongannya dia. memilih Kenapa Allah itu menyesatkan? Sementara Allah itu kan digarami. Yesus Coba dulu memilih Eka. iblis. Kamu itu Dalam coba di Yohanes bagaimana jawabannya 6 nomor tanggapannya mengenai 70. Allah menyesatkan? Bukan aku yang Nah, coba kamu jawab dulu bagaimana Allah Aku yang menyesatkan nanti. memilih Silakan. engkau yang Jangan. ke-12. Kamu jangan Oke? keberatan dulu.
satu di antaramu adalah iblis. Berarti satu di antaramu Yesus itu adalah iblis. Satu di antara 12 murid Yesus itu adalah iblis. Yesus yang memilih iblis. Markus 9:49. Kenapa Semua orang Kristen akan digarami api neraka. Kenapa Allahmu menyesatkan Yohanes akan digarami di api neraka? jelas dikatakan bahwa bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang ini dan satu di antaramu berawal dari agama burung. berarti Yesus memilih berakhir dengan dalam Matius 7:1-20. Di situ Yesus mengatakan bahwa Yesus akan memilih orang yang memanggil dirinya Tuhan. Muhammad SAW hanya Kristen di atas bumi ini yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan. Dengan demikian semua jelas sekali kalau Kristen adalah orang yang akan diusir. Kenapa dikatakan akan diusir? Karena orang Kristen yang memanggil Yesus mengatakan baginda Rasulullah SAW dengan kawin. Jawab. Kamu mengatakan tadi Zuma, kucukuru dulu jimbutmu sini, dengar gue ya. Tadi kamu katakan bahwasanya yang menyesatkan itu akan digarami di api neraka. Di sini keciduk Allahmu, dia menyesatkan iblis. Coba jawab. 5 menit ya. Ya, coba jawab Zuma, kasih dalil. Pakai garam apa nanti Allahmu akan dihukum di api neraka dengan garam apa? Apakah garam berjodium atau garam bagaimana? Oke, baik, sahabat-sahabat sekalian. Suara saya kedengaran kan? Cek, cek, cek. Tes. Suara saya kedengaran, teman-teman sekalian. Suara saya kedengaran. Sahabat-sahabat, suara saya kedengaran nggak? Oke, baik. Ya, jadi kita tidak perlu kemudian melayani mereka ya terlalu panjang, terlalu lama. Yang jelas kita sudah melihat tujuan mereka itu hanya menghujat, ya, hanya menghujat, dan kita hanya di-mute, hanya di-kick di sana ya teman-teman. Mereka tidak mau berdiskusi dengan baik gitu ya. Padahal tadi dia mengatakan umat Islam itu masuk ke neraka katanya. Nah, tapi kita belum final. Karena di ayat 72 dari surah Maryam, orang Islam itu akan dimasukkan ke surga. Kan jelas itu ya. Nah, kemudian kita kasih Markus 4 nomor 49. Semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Nah, solusinya mana dia? Gak ada solusi. Gak ada solusi kemudian. Artinya bahwa ketika tidak ada solusi, mereka akan tinggal selamanya di neraka. Sedangkan kita jelas sekali kalau umat Islam itu yang dikatakan dalam surah Maryam akan dimasukkan ke surga, mendatangi neraka artinya melewati neraka, habis itu terus melaju sampai ke surga. Mereka tidak, mereka digarami dengan api neraka. Nggak ada solusi selain daripada neraka itu sendiri. Kemudian di dalam Matius 7:21-23 kan jelas tuh, mereka diusir, dianggap sebagai pembuat kejahatan. Dan di Matius 13 nomor 50, orang yang membuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka. Gitu ya teman-teman, kita udah final ya. Kita udah sampaikan titik kebenaran Islam, bahwasanya tidak ada kemudian solusi bagi Kristen untuk masuk ke dalam surga. Mereka semua ditempatkan di neraka.
sekiranya mereka ini mau adil diskusi, ya saya bertahan. Tapi mereka nggak adil. Saya di mute permanen. Gimana ceritanya? Hanya mau mendengarkan celoteh mereka. Mereka curang. Celoteh aja. Sekira gitu ya, teman-teman sekalian. Kita sudahi, dan sebentar lagi pukul 8 waktu Makassar kita akan live di Sahabat Suma ya. Semua akan konsentrasi di sana, dan semua tetap stay tune di Zulkifli Emabas Official. Habis ini kita akan live lagi. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.